Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal muhtaramin wal mufakhamin, ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-a'izza, wa nakhussu bidzikr al-mukarram panjenenganipun Kiai Zainuddin Jazuli atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Amin. Panjenenganipun Al-Mukarram Romo Yai Nurul Huda, panjenenganipun Kiai Fuad Mun'aim lan ibu nyai sedaya, panjenenganipun Bu Nyai Lailatul Badriyah, para guru-guru al-asatid wal asatidah pondok pesantren Al-Falah, wali-wali santri sedaya lan santri-santri pondok putri, khususipun ingkang sami khataman, bapak-bapak pejabat pemerintah Kabupaten Kediri, baik yang mewakili pihak sipil maupun TNI dan Polri. Pertama-tama kula matur, kula niki mendahului saja muqaddimai kemawon pengaosan sebenarnya ingkang mangke badhepun dawuhaken panjenenganipun Kiai Syarif saking Jakarta. Dados asline nggih mungkin mawon. Sakniki niki sing napa niku sing mboten asli, Tentu kita sedaya mengucapkan selamat dumateng seluruh keluarga besar Pondok Al-Falah dan khususnya adik-adik semuanya yang untuk tahun ini telah menyelesaikan program At-Tarbiyatu wa Ta'lim wonten ing pesantren ngriki. Kita dongaaken mugi-mugi sedaya ilmu ingkang dipun paringaken dening Mbah Yai, Bu Nyai lan sedaya guru-guru saestu dados ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah, ingkang dadosaken lare-lare menika saya dangu saya parek kalian Allah, saya dangu saya menuju dateng menapa kemawon ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung ini anak-anak kita ini napa nih? Sanawiyah apa SMP, apa aliyah apa SMA? Wis ana sing aliyah. Nggih, enten sing SMA barang. Ini SMP napa aliyah?
SMA dan Aliyah. Alhamdulillah, mulane wis gede-gede. Menawi lare-lare niki badhe nerusaken setelah selesai pendidikan di tingkat menengah atas ini selesai, pengen nerusaken di perguruan tinggi misalnya, mugi-mugi dipun gampelaken ujiane kalian Allah Ta'ala nggih. Menawi mboten pengen sekolah tapi terus ngaji, itulah yang lebih baik. Menawi mangke badhe terus berjuang mengamalkan ilmunya yang didapat dari pesantren ini, kita doakan mudah-mudahan perjuanganipun dipun barokai dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Kalau ini sing paling jelek ini. Kalau misalnya terpaksa harus segera kawin misalnya. Wong-wong iki ora ngerti nasibe wong. Wong yo wis SMA ngoten. Umpama terpaksa tira iso neruske terus pengen nikah, muga-muga entuk bojo sing ganteng-ganteng. Lek pas ngono kok banter men awakmu. Ganteng lahire, ganteng atine. Ngoten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, Masya Allah, kita kedah syukur datang ngarsanipun Allah. Dene pertama wonten pondok pesantren yang dipimpin oleh para kiai-kiai ingkang kersa ngopeni bocah-bocah sekolah kaya ngene iki. Niku satu. Yang kedua, kula panjenengan sebagai orang-orang tua nggih kedah syukur dateng Gusti Allah. Dene apa bocah-bocah nom kaya ngeten iki sakliyane sekolah niku kok ya gelem kon ngaji yang pesantren. Niki. Jadi dua hal yang penting kita syukuri. Satu, ana pesantren sing gelem nampung mulang bocah-bocah sing padha sekolah. Nomor loro, bocah-bocah ya padha gelem ngaji. Niki pertama-tama sebagai wali murid ataupun sebagai umat Islam, kita kedah syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Ngaten para hadirin. Kenapa kita harus begitu? Kenapa kita harus punya sikap seperti itu? Keranten pondok pesantren, sebagaimana kita tahu, mulai dari sejarahnya sejak dulu sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun, komitmennya untuk mengajarkan dan menularkan, mentransformasi nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah itu tidak pernah luntur. Dan itu penting para hadirin, dan itu penting. Dados putra-putra panjenengan mangke bukan hanya sekedar tahu tentang ilmu duniawi,
Tetapi lebih daripada ilmu duniawi, anak-anak kita ini akan memiliki ilmu yang bisa menyelamatkan hidup mereka ini dunia dan akhirat. Ini sing paling penting. Sebab saat ini niku tiyang kathah pinter ning ora selamat. Pramila menika seharusnya nggih, Mbak nggih, seharusnya ngeten. Nalika mbiyen mlebu pondok iki niate wis ngene. Niat ingsun mondok nyambi sekolah. Kudu ngono. Aja mbok walik. Niat ingsun sekolah apa? Nyambi mondok, dadi pondok iku dike samben. Padahal pondok itu mengajarkan nilai-nilai yang penting agar supaya keyakinan kita benar, ibadah kita benar, muamalah kita benar, munakahah kita benar, kemudian akhlak kita benar. Dan dengan benar segalanya itu ada harapan. Urip niki ana nilaine di mata Allah, dan di akhirat kita pantas untuk mendapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Jadi nawaitu niku niat ingsun mondok ngaji sambil sekolah. Ojo niat ingsun sekolah sambil mondok. Begitu. Ilmu itu menurut skenario Allah. Skenario Allah loh niki. Niku ditata demikian. Jadi tatanane Gusti Allah tentang ilmu yang seharusnya dimiliki oleh orang Islam. Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Setuhune kedadeane langit lan bumi. Nah, ini Gusti Allah dawuhe niku langit sik baru bumi. Artinya siapa yang bisa menguasai langit pasti bisa menguasai bumi. Baik langit dalam pengertian ilmu hakikat maupun langit dalam pengertian teknologi. Langit itu, ruang angkasa itu sekarang sudah dipetak-petak oleh negara barat. Paling dhuwur dhewe niku Amerika, teng dhuwur dhewe ono satelit di sana. Kemudian di bawahnya ada yang namanya Inggris, di bawahnya lagi ada Kanada, di bawahnya lagi Uni Soviet, di bawahnya lagi Cina, India. Sudah dikapling-kapling ruang angkasa itu. Di sana dipasang satelit-satelit untuk mengcover bumi. Inna fi khalqis samawat, langit mengcover bumi. Itu dari perspektif teknologi. Dan panjenengan pirsa, setiap hari kula sampean iki tuku satelit niku. Secara tidak sadar kula sampean iki memanfaatkan khalqis samawati. Niki lho. Ketika panjenengan buka HP terus ngubungi nomere Kiai Syarif misalnya, gitu. Ketemu nomor Kiai Syarif, terus kita tutup nah, oleh Pak Kiai Syarif di Jakarta dibuka, halo. Nah, halo nih usak halo tok niku awake dhewe pun bayar.
Mohon bayar. Karena apa? Karena suara Kediri akan dikirim ke satelit dan nanti akan dikirim ke Jakarta. Lalu lintas Jakarta dan Kediri itu melalui satelit yang itu bayar. Pramila orang terkaya di dunia ini adalah orang yang punya cyber, orang yang bergerak di bidang ini. Sian yang paling sugih niku sing duwe pengeboran minyak. Sekarang tidak lagi, tapi yang bergerak di bidang ruang angkasa, menjual satelit itu paling kaya sekarang di dunia. Apa yang terjadi di Amerika bisa dilihat di sini, itu karena di Amerika dinaikkan ke satelit, didukne teng pelosok. Bisa dilihat. Lek ra percaya nanti malam ada di Inggris, ada Manchester United sama bermain melawan Tottenham Hotspur. Itu permainannya di Inggris, nanti bisa dilihat di Kediri. Dan itu bayarnya mahal sekali. Ini perspektif teknologi loh Pak, perspektif ilmu pengetahuan. Orang tasawuf bicara lain. Khalqis samawat artinya menguasai as-samawat, al-malaikah, al-arash, sidratil muntaha, loh mahfud dan sebagainya. Jadi wali-wali gede. Nah, ilmu pengetahuan dening Gusti Allah kemudian dikonstruksi seperti itu, bahwa orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan itu kemudian disebut dengan ulil albab. Sebelum ada gelar doktor, profesor dan macam-macam, Quran sudah ada gelar namanya ulil albab. Cara kiai kuno maknane wong kang duweni akal sampurno. Duduk wong gendeng sing nguber-nguber kiai yang pondok-pondok. Sapa taulil albab iku? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. 1. 2. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang hebat itu menurut Allah adalah 1. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang memiliki komitmen religius terhadap Allah. Orang yang selalu mengaitkan hatinya tanpa henti dengan Allah. Artinya apa? Ini agama. Ini ilmu din, ilmu nafi, alladzi yuqarribu ilallah, ma yuqarribu ilallah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wis ora ana dure iki wis ora ana, ngelmu sak ndure ma yuqarribu ilallah iku ora ana. Sapa ndure Gusti Allah? Ora. Nah itu. Yang kedua baru wa yatafakkarun, yang menggunakan akal fikirannya untuk memecahkan, untuk mengeksplor, untuk menggali potensi bumi dan langit tadi itu, khalqillah tadi itu. Wa yatafakkaruna fi khalqillah, semua yang diciptakan Allah itu dieksplorasi, digali menjadi teori-teori, teori ekonomi, teori pertanian, teori kelautan, teori macam-macam. Itu ilmu pengetahuan duniawi namanya. Itu konstruksi ilmu menurut Al-Quran adalah menguasai apa itu
dengan pikiran manusia apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu. Cara sampean belajar matematika, belajar fisika, biologi, apa maneh? Kimia dan macam-macam. Itu semuanya alat untuk mengeksplor, untuk menggali kekayaan alam ini. Maka lahirlah berbagai ilmu pengetahuan, ilmu macam-macam yang dipelajari di dunia ilmu pengetahuan. Dan itu kita butuh. Itu kita butuh. Ngaji niki mawon butuh ilmu pengetahuan. Nah, speaker nih. Speaker ini kan hasil teknologi. Listrik hasil teknologi. Sampeyan kuwi gawe kelambi seragam. Kelambi kuwi ya hasil teknologi. Awake dhewe rene mangke numpak kendaraan. Itu hasil teknologi. Ini pondok ini dibangun ana watune, ana mesine, ana macem-macem. Ini rekayasa teknologi. Awake dhewe umroh, haji pasti naik pesawat. Pesawat itu hasil teknologi. Panjenengan sakit, pergi ke rumah sakit, ke dokter, ilmu yang dipakai dokter itu hasil teknologi. Kowe esuk duwe bojo bar kuwi meteng. Ya para? Meteng para kowe? Meteng. Ayo mulai 1 bulan 2 bulan dikontrol sampai di USG didelok bayine lanang apa wedok sehat apa ora, bobote cukup apa ora Kak dibanding umure. Sampai bro lahir itu rekayasa teknologi. Dan kita butuh Pak, kita butuh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tetapi harus diingat ketika Allah menempatkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rekayasa khalqillah itu diletakkan nomor 2. Yang nomor 1 adalah alladzina yadhkurunallah. Ngaji yang pondok iku jenenge yadhkurunallah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sekolah apa SMP, apa SD, apa SMA. Jadi sampean itu sekarang menggabungkan antara 2 konstruksi keilmuan menurut Al-Quran, yaitu yadhkuruna wa yatafakkarun. Ngono lho cara Gusti Allah. Nah, kalau dua-duanya ini dipadukan nanti akan melahirkan sikap. Dan ini namanya karakter. Ini karakter Pak polisi, ini karakter Pak tentara. Sekarang ini pemerintah lagi pusing tentang hilangnya karakter bangsa Indonesia. Pemerintah ini pusing tentang hilangnya karakter bangsa Indonesia. Ketika reformasi dunia ini pintunya dibuka berak, ya toh? Seluruh budaya masuk ke sini, budaya ekonomi liberal, budaya politik liberal, bukan hanya liberal yang radikal pun juga masuk, kalang kabut pemerintah ini, ya, sehingga dikhawatirkan bangsa ini kehilangan karakter. Nah, tetapi pesantren sebelum ada yang namanya pendidikan karakter, jauh sebelum Indonesia ini lahir, wali-wali Siyen itu sudah mendidik anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang berkarakter, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, yang selalu zikir kepada Allah, yang selalu mengikatkan dirinya kepada Allah sehingga tidak liar. Dia berpikir tentang pentingnya toleransi, pentingnya moderat,
tidak radikal, tapi juga tidak uraan, bebas-bebasan seenak-enaknya, karena diikat. Maka sikapnya apa? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu sikap namanya. Ketika dia sudah alim dan ketika sudah bisa pinter, maka sikapnya ini. Yang penting sikap ini karakter. Karakternya apa? Tawadhu. Yadhkurunallah, menciptakan watak yang qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Ngoten. Itu pendidikan pesantren itu begitu. Ujungnya itu bagaimana anak-anak manusia itu jadi orang yang Rabbana ma khalaqta hadza bat. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan di seluruh dunia ini sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada nilainya. Itu sifat tawadhu namanya. Mula insyaallah Pak nggih Bu, anak sampean panjenengan lebokne apa diapa to jenenge iki? Didadekne santrine Kiai Huda, Kiai Din, Kiai Pu, Bu Nyai Badriyah. Engko dadi apa ae mburine engko, apa dadi politisi top, apa jadi ilmuwan top, apa jadi pengusaha top, apa jadi bangsawan top. Bangsawan ini bangsane Tangyawan. Jadi apa besok? Karena basicnya sudah yadhkurunallah. Anak-anak kita ini pasti akan jadi orang yang mengerti tentang makarimul akhlak. Yang ngerti tentang bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana hormat pada suami, apalagi hormat pada guru. Orang mentang-mentang pinter, orang mentang-mentang hebat, kemudian wis ora guru-guruan, ra kiai-kiaian. Niki wedok muni ngono jan ra pantes belas rumangsaku. Karena itu insya Allah diambok nih pesantren ini penting. Jadi anak itu diambok nih pesantren, duduk pesantren mambu. Tapi bagaimana ada apa ya? Ada nilai, ada value dalam dirinya. Ilmu pengetahuan penting Bu, ilmu pengetahuan penting. Karena memang kita butuh hasil rekayasa ilmu pengetahuan itu kita butuh. Tapi jangan lupa, bangunan ilmu pengetahuan menurut Al-Quran, bawahnya fondasinya itu harus yadhkurunallah. Ya, dididik karo Mbah Yai jamaah yadhkurunallah. Dididik karo Mbah Yai wiridan yadhkurunallah. Dididik ziarah Wali Songo yadhkurunallah. Diajar kitab kuning niku Bu nggih, kitab kuning kuwi Mbak ya. Ora enek kitab kuning sing duduk karangane wali, mualifnya itu wali gede, wali tenan, ora trimo wali matur ngurus. Dan wali-wali iku lek ndonga laisa bainahu wa bainallah hijab, dijabai karo Allah. Padahal kitab sing mbok pelajari yang pesantren iki wali ndongakne kowe ngene lho. Wallaha as'alu ayyang fa'ahada. Ada muga-muga aku nyuwun yang Allah, muga-muga kitab iki memberi manfaat, memberi rahmat, memberi barokah kepada yang mempelajari, kepada yang mengajarkan, kepada yang mendengarkan, kepada yang senang saja kepada kitab ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niku dongane wali lho.
Dadi mulih ke pondok kene iki sakliyane entuk ngelmu panjenengan insyaallah dan saya yakin entuk dungane wali-wali. Gitu nggih. Niku penting. Penting. Oleh karena itu sehebat apapun panjenengan jangan lupa dari mana dulu asalnya. Sehebat apapun kalian ke depan jangan meninggalkan bahwa kita ini tahu tentang Allah itu karena guru. Karena sikap ujung daripada zikir dan fikir tadi itu akan melahirkan sikap tawadhu. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Ngoten lho. Wong lek tawadhu bakal diunggahne ka derajate karo Gusti Allah Ta'ala, dan sikap itu akan lahir bukan dibuat-buat tapi benar-benar di dalam pendidikan. Kiai-kiai panjenengan mendidik panjenengan semuanya tadi itu agar kita ini jadi orang yang punya value, bukan hanya punya knowledge, bukan hanya punya ilmu pengetahuan, tapi punya nilai, punya karakter yang dibentuk melalui ajaran agama, sehingga akan hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang mengayomi kepada orang lain, yang tidak akan menyebarkan kekisruhan dan kegaduhan di mana-mana, yang akan mampu melahirkan manusia-manusia yang memiliki makarimul akhlak. Ngoten nggih. Jadi sekolah monggo, kalau nanti kamu di perguruan tinggi, sekarang kan di SLTA, nggih. Teruskan. Juga di pesantren. Misalnya di Jakarta, di Jogja, di Surabaya atau di Kediri, di mana saja, tetap boleh onggen sing enek kiyaine sing bener. Hati-hati nek gak bener. Golek onggen pondok sing mengajarkan bener-bener Islam ahlus sunnah wal jamaah. Lek perlu tambahono anah diyah. Betul loh. Sebab sekarang ini banyak Pak, banyak teng kota-kota besar, terutama teng kota-kota di mana ada perguruan tinggi terkenal, itu kanan kiri rumah itu sudah disewa oleh orang-orang yang notabene Islam garis keras. Kemudian anak-anak itu masuk ke situ perlu orang bayar, tetapi di brainwash, dicuci otaknya oleh mereka. Akhirnya niku amblas kabeh ilmu yang diajarkan di pesantren itu. Sampai ono asale mondok teng Kediri, sekolah teng Malang. Nggih. Nggih kono salah manggon, salah bergaul. Wah, mulih niku ora gelem jamaah karo pake. Karena apa? Menurut dhek krana beda pahame antara dhek karo bapake, gak sah jamaah karo bapake. Akhirnya nikah ini orang nganggo pak. Nikah ini orang nganggo pak. Wis 12 sampai teko luar Jawa kono. Masya Allah. Hati-hati. Sekarang ada banyak penyesatan oleh orang-orang yang memang sengaja untuk merusak nilai akidah kita itu dengan cara-cara yang sangat sistematis dan punya duit mereka. Pramila sekali lagi, sakniki sampean mondok teng mriki koncone bener, kabeh bener, pendidikane bener, tapi kalau wis dadi mahasiswa ngatos-ngatos. Manggon yo manggon, aja syukur ndekos. Di perguruan tinggi golek pondok sing bener-bener ahlus sunnah wal
jamaah. Lan lek entuk kanca aja gampang-gampang katut karo kanca sing tidak sesuai ajarannya dengan apa yang kita gali di Al-Falah ini. Panjenengan harus yakin bahwa apa yang diajarkan di pesantren ini akan mampu membawa keselamatan kita minad dunya ilal akhirah. Seperti itu. Ngoten nggih, saya pikir itu saja ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya untuk menjadi pegangan bagi anak-anak kita semuanya. Mugi-mugi putra-putri panjenengan iki nanti ke depan ditata kalian Allah Subhanahu wa taala nggih. Kalian tatanan ingkang sae, ditata jodhone, ditata rezekine, ditata anake dan lain-lain sebagainya. Lan aja lali, so lek wis duwe anak dibalekne mondok rene neh nyang ploso, nggih. Pengen duwe anak apa gak? Pengen duwe bojo gak? Nah, so lek duwe anak dipondok rene. Aja aku jan kapok aku mondok iki. Aja nganti anakku sok mondok, aja ngono, nggih. Panjenengan ini tempat penuh dengan barokah. Hadhihi buq'atun mubarakah insyaallah, dan kita yakin karena kita tahu sudah melahirkan orang-orang yang bermanfaat di seantero jagat ini dari pelosok juga. Mekaten ingkang saged kula aturaken nderekaken menapa ingkang mangke badhe dipun dawaken dening panjenenganipun Kyai Syarif. Kita dongaaken Mbah Yai dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat nggih. Pondok pesantren menika terus maju besar min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Mauidhah hasanah berikutnya akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Raden Syarif Rahmat MSki. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi ya'tini Muhammadak ma'rifatak. Amma ba'du, al-mukarramun para masyayikh Pondok Pesantren Al-Falah, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI, polisian maupun sipil, ibu-ibu nyai dan anak-anakku para santri, calon-calon nyai, sebelumnya saya mau memintakan doa untuk anak saya. Kebetulan anak saya satu ada di sini dan baru setahun. Mohon didoakan supaya anak saya itu kerasan dan bisa ngalap barokah dan ilmu para kiai dan ibu nyai di tempat ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tadi Kiai Anwar Iskandar sudah panjang memberikan nasihatnya untuk kita semua. Saya menambah sedikit saja, mungkin tidak usah terlalu panjang.
Karena kelihatannya anak-anak saya sudah pada capek duduknya lurus terus kan. Nggak apa-apa, gerak sedikit boleh lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pasangan baru, Gus Adam dan Mbak Hawa itu sangat beruntung. Sebab apa? Baru saja menikah, sudah punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, sandangan yang mewah, hidangan yang mambrah-mambrah. Ada dua pesan yang Allah sampaikan kepada mereka berdua sebagai dua manusia penguasa bumi. Pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Makanlah dari rizki yang berlimpah apa yang kamu suka. Tapi aku pesan, jangan kamu mendekati pohon yang satu ini, sebab walaupun ia ada di kebunmu, mungkin ia di kantormu, di mejamu, bahkan di lacimu, kalau itu bukan hakmu, jangankan kamu mengambilnya, dekat pun jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hai Adam dan Hawa, khususnya Adam, ini ada orang yang pernah menjadi rival kamu, pernah menjadi saingan kamu, pernah kalah dengan kamu. Dia nanti akan kabur keluar. Kalau nanti pulang ke dalam negerimu, jangan sekali-kali kamu dekat dengan dia, jangan akrab dengan dia, jangan berkoalisi dengan dia, jangan dengarkan nasihat dia, celaka kamu. Si Haris ini malah datang. Nun sewu, kalau ada yang namanya Haris, Haris itu nama asli dari iblis. Sebetulnya Haris itu nama yang bagus, cuma karena tidak melaksanakan perintah Allah dipanggil dengan iblis yang berputus asa. Makanya kalau nanti ada suami ibu-ibu yang namanya Haris tapi tidak sholat, panggil saja. Kalau nanti kamu punya suami namanya Haris tapi nggak dukung sampean jadi ibu nyai, panggil saja suamimu iblis. Datang masuk ke dalam surga. Yang jadi pertanyaan, kenapa iblis yang sudah kabur ke luar negeri, yang sudah diusir dari surga, kok bisa masuk? Apa surga itu nggak ada polisinya? Gara-gara polisinya pengajian di pelosok? Apa perbatasan tidak ada tentaranya? Wong tentaranya duduk kursi paling depan. Bukan. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwa masuknya kembali setan ke dalam surga itu karena ada kendaraan politiknya. Katanya kendaraan politiknya itu seekor ular, jadi dia masuk menjadi bagian dari tubuh ular, masuk ke dalam surga. Maka hati-hati.
masuk ke dalam, kaget Adam. Gus Adam dan Mbak Hawa kaget. Lalu dalam waktu singkat terjadi dialog antar mereka. Hai Adam dan Hawa, saya dengar kamu dapat ayat ya? Betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya? Betul. Kok sampean tahu dari mana? Dari YouTube. Lo setan juga belajar agama tapi dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Tahu nggak Adam? Bahwa maksud Allah menyampaikan firman-Nya itu bukan larang kamu dekati pohon itu, ada rahasianya. Apa? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kamu berdua mendekati pohon ini kecuali kalau kamu dekati justru kamu akan naik pangkat, kamu akan dihormati jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Kamu tidak akan pernah diinterpelasi apalagi di impeachment oleh DPR. Adam tidak percaya. Ini memang setan itu suka bisik-bisikin orang yang lagi tenang, baik itu kiai, ustadz maupun bunyai, lagi tenang ngurusin organisasi NU diganggu sama pembisik setan. Ala nyong orang andel. Ada orang Tegal ya? Raine katon yang Tegal tak kowe. Karena setan tidak dipercaya oleh Adam dan Hawa, kemudian setan bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini adik kelasnya Kiai Nur Muhammad Iskandar, jadi kalau sama adiknya saja saya sudah di bawahnya, apalagi sama kakaknya Kiai Anwar. Dan Hawa, aku bersumpah bahwa apa yang aku katakan pada kamu ini nasihat untuk kamu, untuk kebaikan kamu, tidak ada urusan dengan saya. Gara-gara bisikan setan yang ahli politik ini, akhirnya Adam dan Hawa manut. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak pernah nonton TV One. Coba kalau pernah nonton TV One itu kan di TV One ada tuh orang yang pakai jasnya hitam, bajunya putih, pakai peci, pakai sepatu, dilantik, pakai kitab suci, sumpah demi Allah malah nyolong sapi kan. Karena Adam dan Hawa tidak pernah nonton itu, akhirnya apa? Tergoda. Dan apa jadinya? Hawa makan sampai dadanya, Adam makan sampai lehernya. Berarti yang makan duluan, yang metik duluan buah itu Adam apa istrinya? Ayo, Adam apa istrinya? Istrinya. Kenapa? Memang perempuan tuh gampang percayaan sama sales. Begitu dipetik, apa yang terjadi? 3 kerugiannya. Yang pertama, badat lahuma sau'atuhuma, telanjang bulat, wudo, krisis sandal, krisis pakaian, porno, aksi pornografi. Artinya apa? Ketika umat manusia ada tokoh terkenal, ada tokoh dihormati, kena bisikan setan lalu terjun di dunia pergerakan, dia akan telanjang, terbuka aibnya. Siapa yang membuka? Yang membuka temannya sendiri. Ini Adam dan Hawa ini sama-sama tinggal di sorga, tapi karena bisikan setan jadi pecah mereka, saling menjelek-jelekkan. Waspada kalau nanti ada kader NU yang kader kegoda oleh gerakan politik, bisa jadi podo-podo dene NU ne lanang karo wedok saling mencela satu dengan yang lain. Enak tidak enak ini saya sampaikan, sebab sasaran tembak adalah Nahdlatul Ulama.
Yang pertama, badat lahuma sau'atuhuma, telanjang bulat, artinya apa? Aib Adam, aib Hawa yang selama ini tersembunyi terbongkar. Gus Mbak yen sira turun nang dunia politik siap kowe diwudoni nang kancamu dhewe. Jelas sama tidak? Ini saya di depan para ulama harus saya sampaikan karena beliau-beliau itu tempat saya bertanya. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, kamu berdua akan hidup di muka bumi yang tadinya beruk di juru beruk di pantau ngalayah di tengah imah lubak libuk loba-lobakan, yang tadinya gemah lipah lo jinawi ayam tentrem kertora harjo sarwati lumbas sarwati nandur. Sekarang kalau kamu ingin makan harus cari pengupo jiwa, harus capai krisis ekonomi. Bagaimana tidak krisis ekonomi? Nyalon jadi bupati, nyalon jadi wali kota, nyalon jadi yang lainnya, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, pasti akan menguras kantongmu gara-gara kamu mendengarkan bisikan setan, tidak ikut dengan khitoh. Kita nih kalau sekarang untuk pilihan bupati misalnya uangnya menghabiskan 100 miliar buat bangun pondok, wis gede nemen itu. Tapi engkau habiskan uang itu hanya untuk berkunjung yang tidak ikhlas, kau belikan seragam yang tidak tulus, kau sumbang yang tidak rela, dan kau gunakan untuk menyakiti sesama saudaramu. Weh, Nahdlatul Ulama, luruskan barisanmu. Yang ketiga, desintegrasi rumah tangga. Adam dan Hawa jatuh dari jabatannya karena memang kalau mau nyalon bupati harus nonaktif dari ormasnya. Kemudian mereka jatuh berpisah di tempat yang berbeda. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang jatuh di India bukan tidak kangen dengan istrinya, bukan tidak rindu dengan kekasihnya, dia kangen dan rindu tentu saja, tapi dia tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Santri kok ngerti gitu. Berantakan. Desintegrasi. Hati-hati. Kalau yang pecah itu NU, yang berantakan NU, gejala hancurnya negara Indonesia. Kenapa? Karena NU adalah suara terbesar di Indonesia, NU adalah pengaman Indonesia, NU adalah pagar Indonesia. NU, luruskan kembali softmu. Pertanyaan kita, kenapa Adam dan Hawa sampai terjatuh dari surga, telanjang, terbuka, aibnya pecah? Karena malaikat tidak memberikan nasihat. Kenapa tidak memberikan nasihat? Karena Adam dan Hawa tidak bertanya kepada malaikat Jibril, tidak bertanya kepada ahli ngaji, tidak bertanya kepada para ulama, tapi bertanya kepada hawa nafsunya yang didorong oleh setan, yang memang sejak awal tidak menginginkan besarnya Nahdlatul Ulama. Adik-adik, saya tanya, berapa lama Kanjeng Nabi Adam dan Mbak Hawa berpisah? Berapa lama? Ada setahun? Lebih, gila, sampai 300 tahun. Jangan dikira pertengkaran yang terjadi antar kita saudara-saudara itu singkat. Tidak, lukanya dalam dan sakitnya cukup lama. Tidak akan selesai memulihkan keutuhan kita kalau sekarang kita tidak cepat-cepat menanganinya. Nggak selesai-selesai. Wong Pilpres 2014 saja belum selesai lukanya sampai hari ini. Itu lain partai, ini lagi kalau sampai Nahdlatul Ulama pecah, waspada. Hancurnya lama, sakitnya nggak selesai-selesai. Ini karena di seluruh Indonesia saya menyaksikan
NU sedang dikoyak oleh saudara-saudara kita yang lain. Hamba yang dimuliakan, dalam kebingungannya Adam, untung saja dia terima WA. Tahu WA? Wahyu Allah. Oh, tuh wedok ayu. Kira WA wedang anget itu adem itu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Kanjeng Nabi Adam dapat kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, diijazahi donga, dikirim wirid supaya apa? Pulih kembali kehidupannya. Apa yang dibacanya? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna kurang seru. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa ta Tapi pendapat lain mengatakan bahwa donga yang dibaca oleh Kanjeng Nabi itu tawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya Kau ampunkan kesalahanku. Kanjeng Nabi Adam melakukan kesalahan di dalam surga, dia beristighfar dan tawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Setan juga bikin kesalahan, tapi setan tidak mau istighfar dan tidak mau tawasul, karena memang setan anti istighfar, anti. Jadi kalau ada yang bilang-bilang tawasul itu musyrik, kalau dia ustadz berarti ustadz. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Dikiring oleh Allah. Begitu dia baca istighfar Rabbana dzalamna anfusana, begitu bertawasul dengan Kanjeng Nabi tanpa alamat yang jelas, tanpa papan jalan, tanpa seorang pengantar, tanpa Google Maps, Kanjeng Nabi Adam dikiring kakinya sampai di Jabal Rahmah. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Berarti seneng nyanyi jo. Tak kira cuma kamu tanwinin. Ku tahu engkau lama menunggu untuk. Lah santri kiai tak kok apal jan. Nanti kamu nyetarin lagu ya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dikiring sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia kembali hidupnya, selamat kembali ormasnya. Kenapa? Karena banyak baca istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita ambil? Pertama,
Kalau Kanjeng Nabi Adam itu ini ja'ilun fil ardi khalifah, nanti ada ormas yang gambarnya ardun, bumi, ngati-hati. Mereka akan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak waspada, orang-orang itu akan bertepuk tangan. Jadi saya setuju dengan Kiai Anwar, saya setuju dengan para pengasuh, para masyayikh di sini.